Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengurus jenazah. Tema kita pada hari ini adalah syarat-syarat mengkafani mayit atau mengkafani jenazah. Kita sudah bicara tentang bagaimana memandikan, ya, dan juga bagaimana mengkafani, pakaian apa saja, dan seterusnya. Anda bisa melihat ke episode sebelum ini yang belum melihat hukum jenazah secara utuh. Nah, kali ini kita ingin melihat syarat mengkafani jenazah. Di dalam fikih disebutkan bahwa ada 3 syarat kafan yang mau kita pakai untuk mengkafani jenazah. Syarat pertama, dia bilang al-ibahatu. Kafan yang kita mau pakai untuk mengkafani jenazah itu haruslah mubah. Maksudnya bukan milik orang lain. Kita boleh memakainya. Misalnya milik kita sendiri. Misalnya mungkin kita membeli kafan Jaushan Kabir misalnya. Ketika pulang dari ziarah kita beli kafan Jaushan Kabir dengan uang kita sendiri. Itu jatuhnya kafan itu adalah mubah. Atau misalnya ada orang yang memberikan kepada kita kafan. Itu jatuhnya mubah. Atau mungkin anak kita atau mungkin saudara kita sudah menyiapkan kafan. Itu namanya mubah. Yang disebut tidak mubah itu misalnya kita ambil kafan orang lain tapi tidak izin orang tersebut. Jatuhnya itu ghasab. Tidak boleh. Jadi pertama-tama syarat kafan adalah mubah, ya. Yang kedua adalah at-taharah. Syarat kedua adalah kafan tersebut suci. Bi alla yakuna najisan wala mutanajjisan. Tidak kena najis atau tidak disaluri oleh najis. Artinya dia suci deh. Misalnya begini, katakanlah kena darah, ya. Kecuali darah syahid itu tidak najis. Orang misalnya meninggal dalam keadaan pecah bulu darahnya, lalu kemudian kena kafan. Darah kan membuat kafan najis, itu harus dibersihkan. Gitu. Jadi sebelum kita mengkafani kita pastikan bahwa kafan tersebut suci, tidak najis, tidak kena darah, tidak kena air seni, apapun yang bisa menajiskan itu harus kita bersihkan dan hindarkan kafan tersebut. Itu syarat kedua. Syarat ketiga tahnits. Nah, ini seringkali orang lupa. Ternyata itu merupakan syarat kafan. Apa itu tahnits? Tahnits itu artinya kita menyentuhkan tempat-tempat sujud yang 7 itu dengan kafur. Jadi begini, kita ada 7 tempat sujud kita. Pertama adalah kita kalau sujud ada 7 tempat sujud itu. Pertama adalah kita punya dahi. Kedua adalah 2 dan 3 adalah kita punya telapak tangan. 4 dan 5 adalah lutut kita. Dan 6 dan 7 adalah ujung jari-jari kaki kita. Itu namanya anggota sujud. 7 anggota sujud. Nah, 7 anggota sujud ini harus ditahnit waktu kita mengkafani. Tahnit itu artinya kita sentuhkan kafur ke 7 anggota sujud tersebut. Pertama-tama sentuhkan adalah jabhah. Disebutkan dalam fatwa wa yakfi fihi wad'ul musamma wa ayyakuna al-imsas bil kaffi minal jabhah wa istahab khaltu biqalil minat turbatil husainiyah. Jadi tahnit ini artinya kita menyentuhkan 7 anggota sujud kita dengan kafur. Dengan kafur yang ada itu kita ambil sedikit, lalu dengan kafur yang ada itu kita sentuhkan ke tempat sujudnya.
Paling bagus kafur itu dicampur dengan turba Imam Husain. Dengan turba Imam. Jadi turba Imam Husain saja tidak cukup. Jadi mesti ada kafurnya. Sentuhkan pertama-tama ke jabahanya, ke dahinya, lalu kemudian sentuhkan ke telapak tangannya kanan dan kiri, kemudian sentuhkan lagi kedua lututnya, lalu sentuhkan lagi kedua jari-jari atau ibu jari-jari kakinya. Itu namanya tahnid. Dan tahnid ini merupakan syarat kita mengkafankan mayit. Dalam Sunni tidak ada itu. Ini dalam fiqh Syiah ada yang namanya tahnid. Jangan lupa itu merupakan syarat kita mengkafankan mayit. Demikian, mudah-mudahan menambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.